Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali. Hari ini insya Allah Mas Andika Mas Andika akan membawakan materi terkait dengan sistem teknologi informasi manajemen yang ada di perusahaannya ya. Kebetulan alhamdulillah sudah saya baca sih, sebenarnya sharingnya sudah saya baca, dan itu merupakan aplikasi yang dikembangkan ya, kayaknya dikembangkan oleh BPKP ya, Mas Andika ya. Iya, Pak. Oke, untuk lebih jelasnya kita dengarkan presentasi dari Mas Andika. Waktu dan tempat dipersilakan Mas Andika. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Dr. Sofwan dan rekan-rekan Jayabaya. Pagi ini izinkan saya untuk menyampaikan materi mengenai sistem informasi manajemen daerah. Izin share screen, Pak. Sistem informasi manajemen daerah atau disingkat dengan SIMDA. Pada pagi ini mungkin saya akan lebih terfokus di SIMDA barang milik daerah atau BMD yang mencatat mengenai aset. Kalau misalnya kita melihat dari keseluruhan SIMDA, sebenarnya ada 4 jenis SIMDA. Ada SIMDA keuangan, perencanaan, barang milik daerah, dan gaji. Tapi di sini saya akan lebih terfokus ke barang milik daerah. Baik, Pak, saya akan mulai. Nah, latar belakang. Kalau kita melihat, kalau kita Google misalnya, mengenai permasalahan aset, pasti akan kita lihat banyak sekali di situ permasalahan-permasalahan yang ada. Seperti contoh di sini saya akan mengambil 6 yang pencarian Google yang awal. Di sini ada aset senilai 10,2 miliar bermasalah. Di sini nama Pemdanya saya hilangkan ya. Ya. Nah, di sini ada seluruh Pemda di mana gitu bermasalah soal pengelolaan aset. Terus juga di Agustus 2008 ada banyak pengelolaan aset bermasalah di daerah Jawa gitu kan. Terus ada BKAD yang menindaklanjuti temuan BPK. Nah, punya banyak lah permasalahan mengenai aset. Nah, di sini BPKP sebagai selain sebagai auditor internal, dia juga ada fungsi sebagai consulting ya di situ. Jadi lebih ke selain mengawasi, lebih ke istilahnya menemukan masalah sebelum terjadinya masalah. Jadinya diperlukan tools agar pencatatan aset daerah dapat lebih akuntabel dan menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat, dan akurat kepada manajemen pemerintah daerah, karena banyaknya ditemukan masalah-masalah ini. Nah, berkaca dari situ, maka PPKP membuat SIMDA BMD. SIMDA BMD ini mengambil aplikasinya ini dari Permendagri 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah, di mana di Permendagri tersebut ada 10 langkah atau 10 lingkup pengelolaan BMD, dimulai dari pengadaan, ada penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindah-tanganan, pembinaan dan pengawasan pengendalian, pembiayaan, tuntutan ganti rugi, dan perencanaan kebutuhan dan penganggaran sebagai satu siklus. Nah, yang merah ini tidak diakomodir di SIMDA BMD.
Kenapa? Karena ini lebih ke fisik, lebih ke action di lapangan ya. Seperti pengamanan, ini kan tidak mungkin dilakukan di aplikasi. Tuntutan ganti rugi juga lebih ke sistemnya langsung. Tapi seperti perencanaan kebutuhan penganggaran, pengadaan, penggunaan data usahaan, dan sebagainya, ini yang hitam-hitam diakomodir di SIMDA BMD. Nah, menu-menu di SIMDA BMD ini kita sudah mulai masuk ke ranah aplikasinya. Seperti tadi kita lihat di ruang lingkupnya, di SIMDA BMD ini ada perencanaan, ada pengadaan, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, dan satu lagi untuk mengakomodir akuntansi. Saya akan jelaskan satu-satu, satu persatu mengenai menu-menu ini. Kita mulai dari perencanaan. Nah, di perencanaan dia ada dua. Perencanaan untuk aset yang baru dan perencanaan untuk pemeliharaan aset. Di mana perencanaan untuk yang aset baru, di sini outputnya adalah RKBU, rencana kebutuhan barang unit, dan perencanaan pemeliharaan outputnya nanti adalah rencana kebutuhan pemeliharaan barang unit. Perbedaannya, untuk yang aset baru, kita menginput aset yang baru. Tapi kalau untuk pemeliharaan, dia merujuk ke aset yang sudah ada. Nah, kita mulai dulu dari yang aset yang baru. Aset yang baru, setelah dari menu perencanaan kita dapatkan RKBU, lalu kita ke menu pengadaan. Hasilnya daftar rencana kebutuhan barang unit. Di sini kita lihat terdapat dua item, dua menu yang dibutuhkan, yaitu data kontrak dan data SP2D. Ini merupakan data formal yang dibutuhkan oleh Pemda agar dapat menginput aset yang baru di SIMDA BMD. Nah, seperti yang saya tadi bilang di awal, kalau SIMDA ini ada 4 ya, SIMDA keuangan, perencanaan, BMD, dan gaji. Kalau misalnya Pemda tersebut memakai SIMDA keuangan, jadi di sini tinggal mengkoneksikan data saja. Tidak perlu menginput lagi data kontrak dan SP2D untuk belanja modal. Kalau perlu, mungkin saya jelaskan sedikit mengenai SP2D ya. SP2D itu merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemda untuk mencairkan dana. Sehingga di sini dipakai untuk sebagai dokumen formal terciptanya sebuah aset. Nah, ada dua kriteria di SIMDA BMD, yakni aset baru dan aset kapitalisasi. Aset baru jelas, aset yang benar-benar baru. Kalau kapitalisasi, dia menambah nilai aset yang lama. Misalnya gedung, ada pembangunan misalnya gedung pos jaga, atau misalnya di lantai 3 ada pembangunan baru. Jadi asetnya tetap, tapi menambah nilai. Nah, sini kita pilih yang kapitalisasi. Nah, yang kedua inventarisasi. Kalau misalnya tadi menu perencanaan dan menu pengadaan, kita asetnya di tahun yang berjalan. Tapi kalau misalnya Pemdanya, misalnya baru memakai SIMDA tahun 2010, bagaimana dengan aset-aset sebelum tahun 2010, misalnya aset tahun 2009, 2008, dan seterusnya, tidak mungkin kita input dari menu pengadaan dan perencanaan. Nah, makanya untuk aset yang sudah ada, sebelum tahun implementasi, kita input di inventarisasi. Jadi kita langsung inputkan asetnya di situ. Tidak perlu memakai kontrak, tidak perlu memakai SP2D. Jadi di sini ada yang perlu diisi, yang wajib ya, seperti tanggal pembelian, ada tanggal pembukuan, di sini ada asal-usul yang perlu dipilih, ada dari pembelian atau hibah atau pinjam pakai. Di sini ada kondisi barang, baik, kurang baik, atau rusak berat. Nah, karena ini ada aset yang lama ya, mungkin tahun aset 80-an, jadi ada kemungkinan juga aset yang rusak berat yang belum dihapuskan masih ada di sini. Lalu harga pembelian. Ini yang wajib-wajib diisi. Kalau tidak diisi akan tidak bisa di-input. Nah, inventarisasi terdiri dari 6. KIP A sampai KIP F, sesuai dengan Permendagri 19 tahun 2016 tadi. Dari KIP A ada tanah, KIP B itu untuk peralatan dan mesin,
KIP C untuk gedung dan bangunan, KIP D untuk jalan irigasi dan jaringan, dan KIP E untuk buku perpustakaan atau lebih sering disebutnya aset lainnya. Dan KIP F. KIP F itu konstruksi dalam pengerjaan. Untuk aset-aset yang masih dikerjakan, seperti gedung yang belum selesai dibangun, kita masukkan ke KIP F. Nah, penggunaan. Setiap aset-aset yang akan digunakan, itu perlu adanya SK penggunaan oleh pemegang kuasa barang milik daerah, atau di sini kepala daerah ya. Bisa jadi gubernur, bisa jadi wali kota, bisa jadi bupati. Nah, setiap ada SK penggunaan, maka di sini bisa kita lihat, bisa kita input di Simda BMD. Fungsinya, agar dapat kita bisa melihat dengan mudah, untuk aset sekian, untuk aset yang ini, penggunanya siapa, gitu. Tapi ya itu, formalnya harus ada SK penggunaan baru bisa kita input. Ini penginputannya juga sama menunjuk ke aset yang sudah ada. Nah, dari penggunaan kita lanjut ke penatausahaan. Aset-aset yang tadi sudah ada kita input, itu kan tidak mungkin stagnan ya Bapak Ibu. Pasti akan ada perubahan-perubahan di tahun-tahun mendatang. Seperti contohnya ada update sertifikat tanah, update misalnya nomor BPKB, atau update nomor, pokoknya apapun itu, pasti akan ada perubahan. Nah, di Simda PMD ini juga mengenal yang namanya penatausahaan. Ya, ini adanya perubahan-perubahan di tahun-tahun mendatang yang bisa kita input. Di sini menunya ada ubah data, ada pindah SKPD, pindah ruang, dan kapitalisasi. Kapitalisasi di sini jelas berbeda dengan kapitalisasi yang di tahun berjalan tadi ya, yang memakai perencanaan dan pengadaan. Tapi ini kapitalisasi yang sebelum tahun tersebut, sebelum tahun adanya pengadaan dan perencanaan atau tahun berjalan. Apa fungsi dari penatausahaan ini? Kenapa kita tidak langsung input saja gitu kan, tidak langsung edit di inventarisasi misalnya? Karena di penatausahaan ini tercatat dalam riwayat. Sehingga nanti di laporan ada tanggal yang bisa kita pilih untuk melihat apakah ini aset data yang awal dan aset yang datanya sudah diubah. Sehingga memudahkan untuk pemeriksa misalnya BPK atau inspektorat atau BPKP sendiri untuk melihat riwayat aset tersebut. Jadi kita pilih, misalnya kita input di tanggal 3 Mei 2017. Kalau kita pilih sebelum tanggal 3 Mei 2017, ya data yang akan muncul di laporan itu akan data yang lama. Tapi kalau kita input tanggal setelah tanggal 3 Mei 2017 di laporan, maka data yang muncul itu data yang baru. Nah, di situ lebih enaknya untuk pemeriksa untuk akuntabilitas asetnya ya. Ada update data untuk perubahan data-data dokumen. Sini ada kapitalisasi untuk penambahan nilai aset ya, sama seperti yang tadi perencanaan dan pengadaan. Kemudian ada pindah ruangan. Nah, di setiap ruangan di SKPD atau dinas itu kan sebaiknya ada daftar aset di ruangan tersebut ya, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ruangan aset tersebut berpindah ruangan, misalnya dari ruang A ke ruang B, di situ kan harusnya juga daftar aset yang ada di ruangan tersebut berubah. Nah, ini yang diakomodir oleh Simda BMD. Jadi bisa berpindah ruangan dengan tinggal mencetak laporan yang baru. Lalu ada juga pindah SKPD dari dinas A ke dinas B, misalnya dari dinas kesehatan ke dinas pendidikan untuk suatu gedung misalnya. Mereka SKPD-nya berpindah asetnya. Nah, di sini juga diakomodir melalui menu pindah SKPD. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah nomor register, karena di setiap aset itu memiliki nomor register yang berbeda, yang digunakan untuk mengidentifikasi aset-aset secara rinci aset apa dari nomor register tersebut. Nah, nomor registernya kalau kita memakai menu pindah SKPD akan berubah. Misalnya pada waktu awal di Dinas Pendidikan dia nomor registernya 6, tapi pada saat dipindahkan ke Dinas Kesehatan misalnya,
akan berubah menjadi menyesuaikan dengan SKPD tersebut. Misalnya di Dinas Kesehatan ada 3 gedung, maka dia akan menjadi nomor 4 untuk yang baru. Nah, seperti itu. Nah, lalu pemanfaatan. Di Simda BMD juga mengakomodir pemanfaatan. Pemanfaatan ini sistemnya terhadap aset-aset yang idle, aset-aset yang tidak digunakan lagi oleh suatu dinas, tidak dipakai, bukan merupakan penunjang dari tujuan utama dinas, ini bisa digunakan untuk menambah pendapatan daerah. Terdiri dari sewa, KSO atau kerjasama operasi, bangun guna serah, ini berarti asetnya itu dibangun dulu, terus digunakan, baru diserahkan ke Pemda, atau BSG, bangun serah guna, yang dimana di sini dibangun terlebih dahulu oleh penyedia, lalu diserahkan dulu ke Pemda, nanti Pemda akan mengeluarkan lagi SK untuk penggunaan dari penyedia tersebut. Nah, ini bisa diakomodir juga di Simda untuk mencatat aset-aset yang dikerjasamakan. Jadi, sehingga nanti kalau ada pemeriksaan, tinggal dikasih ini yang aset-aset yang dikerjasamakan ke pihak ketiga, misalnya. Nah, selanjutnya ada pemeliharaan. Tadi kita dari aset yang baru, sekarang ke pemeliharaan. Pemeliharaan outputnya adalah daftar rencana kebutuhan pemeliharaan barang unit. Nah, perbedaannya pemeliharaan dan kapitalisasi. Kapitalisasi itu menambah nilai aset, tapi kalau pemeliharaan dia tidak menambah nilai asetnya. Dia tercatat juga dalam riwayat dan pemeliharaan asetnya sama dengan kapitalisasi merujuk ke aset yang telah ada. Nah, selanjutnya adalah penghapusan. Di Permendagri 19 tahun 2016, di situ ada aset-aset yang dapat dihapuskan. Kriteria-kriteria penghapusan ini banyak ya, Bapak Ibu bisa dilihat sendiri di Permendagri 19 tahun 2016. Di sini bisa karena hilang, bisa karena kebakaran, force major gitu kan. Bisa jadi juga karena ada sengketa hukum yang tidak bisa lagi diajukan tidak bisa lagi diajukan langkah hukum selanjutnya. Nah, ini harus dihapuskan melalui SK dari Sekda biasanya, Sekretaris Daerah. Karena kalau misalnya tidak dihapus, ini akan salah, karena seharusnya memang sudah harus dihapus dari daftar aset. Nah, kalau di Simda BMD, ini bisa kita lakukan penghapusan aset, ya ini dengan menghapuskan aset tersebut dari daftar asetnya. Nah, di inventarisasi sebenarnya ada menu delete ya. Nah, kenapa kita harus memakai menu penghapusan? Bukan delete biasa di inventarisasi, karena di sini ada riwayatnya nanti. Nanti terlihat yang mana yang aset yang dihapuskan melalui jalur penghapusan, bukan main delete-delete gitu ya. Nah, penghapusan sendiri di Simda BMD ada dua, penghapusan total dan penghapusan sebagian aset. Kalau penghapusan total yang tadi, yang benar-benar seluruh asetnya dihapuskan dari daftar register, lalu ada penghapusan sebagian aset, misalnya ada renovasi atau ada kebakaran tapi tidak seluruh gedung. Misalnya kebakarannya hanya di gedung lantai 1, lantai 2, lantai 3-nya misalnya aman, lantai 1-nya berarti nilainya berkurang. Nah, ini dikurangkan nilainya tapi daftar register masih ada. Kita memakai penghapusan sebagian aset di sini. Nah, tadi untuk bagian pencatatan ya, pencatatan dan inventarisasi, pengatausahaan dan pengadaan, Simda BMD juga mengatur yang namanya laporan akuntansi untuk aset. Nah, yang berhubungan dengan akuntansi, di sini Simda BMD ada dua. Yang pertama, ada kapitalisasi dan penyusutan. Yang pertama, penyusutan dulu ya. Penyusutan, ini ada 3, sesuai dengan PSAP nomor Bultek 7, paragraf 53, dia ada 3. Ada garis lurus, ada double declining method, dan unit produksi. Tapi yang paling pas, yang paling cocok dipakai oleh Pemda, yang asetnya sangat banyak, ini adalah metode garis lurus. Ya, ini dibagi dengan
usia ekonomisnya. Nah, di Simda BMD sendiri diakomodir untuk penyusutan. Jadi misalnya di sini diinput usia ekonomis untuk aset apa. Misalnya di sini aset traktor, usia ekonomisnya kita isi 10 tahun. Maka nanti dalam 10 tahun itu akan terus berkurang dibagi dengan nilai usia ekonomisnya. Yang hasilnya nanti akan ada laporan penyusutan. Nah, setelah dipakai menu-menu ini, penyusutan, maka nilai-nilai asetnya pun nanti akan berkurang sesuai dengan daftar riwayatnya. Sampai akhirnya nanti akan menjadi Rp1 di tahun ke-11. Selanjutnya, yang berhubungan dengan akuntansi ada yang namanya kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi ini untuk apa? Jadi dalam akuntansi itu mengenal ada 2 laporan, yaitu intrakontabel dan ekstrakontabel. Di mana intrakontabel ini dia masuk ke neraca keuangan, tapi yang ekstrakontabel tidak masuk ke neraca keuangan, tapi masuknya ke beban operasi. Yang memisahkan antara intrakontabel dan ekstrakontabel ini merupakan nilai satuan. Contohnya di sini ada alat angkutan darat bermotor 500.000 di input nilai satuannya. Jadi untuk alat angkutan darat bermotor di bawah 500.000 nanti masuknya ke ekstrakontabel dan tidak masuk ke laporan keuangan neraca. Tapi kalau kita masukkan ke alat angkutan darat bermotor di atas 500.000, dia masuk otomatis ke neraca keuangan, laporan keuangan. Nah, di situ. Jadi diakomodir juga kebijakan akuntansi mengenai kapitalisasi intrakontabel dan ekstrakontabel. Ini sangat dibutuhkan pada saat penyusunan laporan keuangan ya, Bapak Ibu, karena nilai ekstrakontabel ini juga sebenarnya besar, tapi karena tidak masuk ke neraca laporan keuangan, jadi harus dipisah. Nah, output. Kita lihat output apa saja yang ada di akomodir Simda BMD. Di sini ada output kartu inventaris barang, KIP A sampai KIP F, kartu inventaris ruangan, ada rekap kantor KIP A sampai KIP F, buku inventaris, rekap buku inventaris gabungan, dan label kode barang. Ini sebenarnya laporannya mirip-mirip ya. Apa yang kita input di inventarisasi, apa yang kita input di penatausahaan, sebenarnya inilah munculnya nanti. Nah, ini. Ada nomor yang kita input tadi ya, nanti hasilnya akan ada otomatis nomor register dan kode barang, lalu spesifikasi barang, nama jenis barangnya apa, merek, tipe, sertifikat, nomor sasis, nomor mesin, pokoknya apa yang kita input di inventarisasi, apa yang kita input di penatausahaan, inilah yang muncul di laporan. Asal cara perolehan barang tadi ya, ada pembelian, ada hibah, ada tahun pembeliannya, ada keadaan barang baik, kurang baik, atau rusak berat, terus ada harganya. Nah, ini contoh laporan output dari kartu inventaris barang atau laporan inventarisasi. Lalu yang kedua ada laporan manajemen. Laporan manajemen ini lebih ke laporan penatausahaan. Tadi kalau ada perubahan-perubahan misalnya di barang ya, nah ini kita bisa pilih untuk melihat ada di laporan penatausahaan manajemen yang isinya laporan mutasi barang, rekap mutasi barang, rekap barang per jenis barang, data pembayaran kontrak, laporan asal-usul barang, laporan barang tanpa dokumen, laporan barang berdasarkan kondusi, dan kartu barang A sampai E. Ini contohnya untuk laporan manajemen. Di sini ada untuk tanah ya contohnya Bapak Ibu. Ini ada nilai luasnya, nomor dokumen, uraian, nilai, perubahan datanya, karena ini lebih ke manajemen penatausahaan, berarti berhubungan dengan perubahan-perubahan data. Misalnya contohnya di sini ada perubahan di nomor dokumen, update data. Nah, di sini tertulis ada uraiannya ubah data. Lalu ada juga apabila ada pindah SKPD, juga ada di sini dengan nomor SK pindahnya, tanggalnya berapa, ke mana. Misalnya ini dari 1111 ya, berarti saya sekretaris daerah, sekretariat daerah ke bagian pemerintahan contohnya di sini.
Nah, tertulis juga di laporan manajemen. Ada lagi kalau ada pemanfaatan, ada permasalahan dan lain-lain juga tersedia di sini di kartu barang A sampai E-nya. Sama, laporan mutasi hanya merupakan rekap-rekap dari ini yang untuk melihat secara keseluruhan. Nah, kelebihan-kelebihan SIMDA BMD. Kenapa sih Pemda kalau bisa memakai SIMDA BMD gitu ya? Yang pertama ada pengendalian transaksi terjamin. Di sini ada login, ada password, ada database-nya juga yang dipegang oleh Pemdanya sendiri, sehingga transaksinya terjamin. Yang kedua, efisien dalam melakukan penatausahaan. Jadi hanya melakukan satu kali input data transaksi. Jadi menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Yang ketiga, karena ada cepat, dia akurat dan efisien dalam menghasilkan suatu informasi. Kalau ada pemeriksa yang ingin dapatkan suatu data mengenai aset, maka tinggal kita input klik 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 di laporan akan nanti aja akan menjadi laporan aset. Nah, kekurangan-kekurangan SIMDA BMD, kalau menurut saya ini pertamanya untuk implementasi awal itu data-data yang diinput itu harus banyak karena mencakup seluruh dari aset Pemda tersebut, ada jutaan. Untuk awal, makanya perlu banyak tenaga juga di sini. Yang kelebihannya di efisien, ini kalau misalnya memang sudah berjalan. Tapi ya, seperti perumpamaan ya, Bapak Ibu, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi ya, di awal memang susah dulu, inputnya banyak, tapi nanti di akhir-akhir, nanti tinggal menikmati hasilnya, tinggal input-input dalam 1 tahun itu tidak terlalu banyak. Apalagi dibagi-bagi per dinas. Yang kedua, nah data-data dari SIMDA BMD ini tidak mungkin stagnan kan ya. Tiap tahun pasti akan ada pertambahan-pertambahan nilai aset atau data aset. Makanya hardware dan software yang dibutuhkan itu seharusnya memang ditingkatkan juga. Kalau misalnya stagnan nanti akan penuh, nanti akan ada lag, mulai ada lag, apalagi di sekolah makanya sudah 10 tahun, sudah 15 tahun, itu pasti nanti akan mencetak saja untuk sudah sulit gitu ya. Jadi membutuhkan hardware yang mumpuni untuk diupdate agar dapat lancar dalam melakukan misalnya mencetak laporan atau menyimpan data. Sebenarnya normal sih, tapi ya lebih ke itu juga, lebih ke penyesuaian juga ke Pemdanya. Nah, benefit-benefit SIMDA BMD. Yang pertama, BPKP itu membuat SIMDA BMD itu dengan tujuan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Makanya kalau memakai SIMDA BMD ini bisa tenang Pemdanya kalau karena sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tadi Permendagri 19 tahun 2016 dan PSAP tadi ya. Jadi salah satu benefitnya sudah pasti sama dengan peraturan yang sudah ada. Yang kedua, ini terintegrasi dan berbagi data. Tadi, seperti sudah saya bilang sebelumnya, SIMDA itu dibagi 4 ya. Nah, masing-masing itu terintegrasi. Misalnya tadi ada untuk perencanaan, itu ke SIMDA keuangan. Tadi kalau kita memakai data kontrak ke data SP2D, itu kita bisa ambil data, itu kan dari SIMDA keuangan ke SIMDA BMD. Jadi dia terintegrasi dan berbagi data. Jadi tidak perlu input 2 kali. Yang ketiga ada transfer of knowledge. Jadi apa yang membedakan BPKP dengan swasta? Ini adalah kita justru mendorong Pemda untuk mandiri. Mungkin kalau swasta butuh ketergantungan ya karena profit base. Kalau kami lebih ke mendorong Pemda, kami mengajarkan semua, gitu. Kami mentransfer semua knowledge agar apabila di tahun kelima, misalnya tahun keenam, itu mereka bisa jalan sendiri tanpa perlu kami gitu. Jadi itu salah satu benefitnya itu transfer of knowledge dari pegawai BPKP ke Pemda agar dapat melaksanakan pelaksanaan asetnya sendiri. Sehingga juga dapat mungkin meminimalisir biaya-biaya yang digunakan untuk narasumber misalnya. Lalu yang keempat ada kesinambungan pemeliharaan. Nah, apabila ada perubahan-perubahan di peraturan perundang-undangan tadi, atau misalnya ada peraturan baru mengenai aset, nah ini BPKP melakukan pemeliharaan atau melakukan update aplikasinya.
Jadi ya, Pemda tidak perlu khawatir akan ketinggalan suatu implementasi dari suatu peraturan karena BPKP sering melakukan pemeliharaan, biasanya per tahunnya itu 1 kali untuk melihat apakah aplikasi tersebut sudah update atau tidak. Yang kelima, mudah digunakan, tinggal banyak mungkin ya. Kalau Simda BMD ini lebih ke banyak data, tapi mudah digunakan. Berbeda dengan Simda Keuangan. Simda Keuangan itu sulit digunakan, tetapi datanya lebih sedikit. Sulit digunakannya karena memang pengelolaan keuangan itu kan agak berbelit-belit ya, agak ribet. Jadinya lebih susah digunakan. Tapi kalau untuk Simda BMD, seperti tadi kan kita bisa tahu dari inventarisasi, perusahaan, pengadaan, penghapusan, ini kan lebih mudah ya, istilahnya tinggal 1 kali klik dan isi-isi data langsung disimpan. Yang keenam itu benefitnya itu ada pengawasan berkelanjutan. Nah, di sini kalau misalnya memang dalam Pemda tersebut dinas atau badan yang mengurusin aset ingin mengawasi aset yang ada di Pemda tersebut atau di daerah tersebut, maka bisa dilakukan pengawasan melalui aplikasi ini. Atau kalau misalnya ada auditor seperti inspektor dan BPK ingin mengawasi langsung, juga bisa secara berkelanjutan. Jadi ada pengawasan berkelanjutan sebagai benefit dari Simda BMD yang nantinya merupakan tujuan utama dari Simda BMD ini tercapai, yaitu untuk akuntabilitas aset di daerah. Nah, sekian Bapak Ibu mungkin presentasi dari saya mengenai sistem informasi manajemen daerah yang digunakan di BPKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren Mas Andika, keren. Keren presentasinya teman-teman. Tadi kita lihat bahwa presentasi awal dari Mas Andika ini terkait dengan SIM ya, atau STIM ya, Sistem Teknologi Informasi Manajemen di pemerintahan daerah dan di pemerintahan pusat ya. Dalam hal ini dimotori oleh BPKP ya dalam hal pengawasan aset dan yang lain. Dan ini menjadi poin penting dalam implementasi teknologi informasi manajemen terkait dengan pengawasan dan terkait dengan nanti sinergi dengan inspektorat ya. Sinergi dengan inspektorat dalam hal melakukan pemeriksaan ini di seluruh Indonesia ya, Mas Andika ya. Iya Pak, sudah ada 300 lebih yang mengimplementasi. Luar biasa. Dan ini kita nggak nyangka ya bahwa government atau pemerintahan sekarang luar biasa dalam hal pengawasannya, sangat ketat dan sangat akuntabilitas ya. Nah, tadi saya melihat beberapa uraian dari Mas Andika yang baik ya, yang bagus, dan menurut saya memang ada poin plus dari saya nanti. Dan ini saya melihat ya Mas Andika ya bahwa ini sistemnya masih sistem dalam arti sistem masih istilahnya tidak mobile ya Mas Andika, begitu ya Mas Andika ya yang saya lihat ya. Iya Pak, sistemnya masih dibagi dua, bisa jadi offline, kalaupun online dia tidak online via web based tapi online-nya via integrasi database. Oh, integrasi database. Dan untuk yang di daerah kan memang integrasi database ya. Kalaupun dipaksa dengan web base masih terkendala dengan komunikasi gitu ya, Mas Andika. Betul Pak, dan jaringan internet juga di daerah-daerah. Ya, jadi tidak bisa dipaksa juga ya, kecuali di pusat ya, di daerah-daerah yang sifatnya pusat, dan itu juga tidak semua daerah ya yang itu yang menjadi kendala mungkin ya Mas Andika ya. Oh iya, itu juga salah satu menjadi kendala. Tapi kalau di BPKP sendiri sudah ada seperti Sinda Perencanaan sudah mulai memakai web base, Pak. Oke, Sinda perencanaannya ya, karena perencanaan at least tidak membutuhkan data yang terlalu banyak ya dibanding aset. Aset ini kan berkembang, pembelian aset ini kan berkembang terus ya. Belum aset yang lama yang harus dihapus, yang itu kan datanya juga masih ada di jejak di database-nya gitu ya. Itu mesti di maintain. Nah, yang saya tanyakan adalah Mas Andika terkait dengan database.
ini backup datanya sudah pakai cloud atau di sistem server yang ada di perusahaan atau ditaruh di tempat yang lain? Di sistem server yang ada di perusahaan, Pak. Ada di sistem server di Pemda. Jadi kita memakai sistem SQL server, Pak. SQL Server, sehingga nanti kalau misalnya Mas Andika butuh atau inspektorat butuh tinggal di open ya Iya, database, iya betul Pak. Tinggal di open. tinggal untuk melakukan pemeriksaan gitu ya. Iya. Oke teman-teman, ada yang mau tanya? Silakan. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Ini luar kalau di saya juga melihat bahwa ke depan memang tetap harus dibutuhkan inputan yang bersifat mobile ya Mas Andika ya, sehingga dimanapun kapanpun kita bisa cek ya, cek status aset dari yang kita lihat gitu ya. Kita tuh harus lebih cepat dengan mobile. Namun memang keperluannya juga kehati-hatian ya dengan mobile, dengan web based itu terkait dengan cybercrime ya, itu memang harus hati-hati ya. Gimana menyikapi terkait dengan pembobolan database yang ada di BPKP dalam hal ini, khususnya dalam hal ini ya terkait dengan manajemen aset, Mas Andika? Sebenarnya lebih didorong ke Pemdanya sendiri ya Pak, karena memang lebih kan sistemnya ini mandiri di Pemda, Pak, di servernya Pemda. Jadinya lebih didorong, lebih dipantau, kami pantau juga ini pengamanannya pakai apa gitu. Jadi Oke. setiap 3 bulan sekali, setiap 6 bulan sekali itu kami lihat, kami pantau apakah apa namanya expire atau tidak untuk antivirus misalnya, atau Ya. misalnya memang untuk ininya. Jadi karena memang belum belum sebagai web base gitu ya, jadi lebih bisa ke servernya kita bisa pantau sendiri. Tapi benar kata Bapak, kalau misalnya di kedepannya pasti dibutuhkan untuk mobile Pak ya. Jadinya misalnya, ataupun kalau misalnya tidak bisa mengakses atau menginput data, hanya untuk melihat laporan misalnya ya. Iya, betul. Betul, karena memang keperluan sekarang lebih cepat, dan kemudian tadi saya setuju ya dengan adanya ini juga tadi kan ada ya meminimalisir biaya-biaya terkait dengan narasumber ya. Sebenarnya saya tadi ragu Pak mau bilang itu atau tidak, karena takutnya di antara rekan-rekan sini mungkin ada yang pengembang aplikasi atau tidak itu ya. Iya, iya. Dan ini Simda sendiri ini memang BPKW sendiri ya yang mendevelop ya. Iya, BPKP sendiri Pak, karena memang yang mendevelopnya itu akuntan, jadi bisa alurnya bisa Ya, langsung melalui saya Permendagri. tadi juga rigid banget ya terkait dengan kombinasi teman-teman ya, teman-teman dalam pelajaran SIM ini tidak melulu terkait dengan IT ya. Jadi ketika orang mendevelop sesuatu memang perlu tahu proses bisnis, perlu sangat tahu, wajib ya, hukumnya wajib mengetahui proses bisnis apapun itu gitu ya, sehingga sistem yang dikelola atau sistem yang didevelop benar-benar sesuai dengan operasional yang ada di perusahaan masing-masing atau dari kegiatannya masing-masing ya. Nah, bayangkan kalau IT yang mendevelop, dia tidak mengetahui terkait dengan bisnis proses dari satu sistem, itu bubar nanti. Bubar dalam arti ini semuanya nanti akan percuma ya gitu ya Mas Andika ya. Iya, Dan saya lihat betul. juga keterkaitan dengan hukum, keterkaitan dengan akuntansi, dengan peraturan-peraturan yang lain itu sudah dikombin dalam satu aplikasi. Jadi adanya aplikasi A ternyata ada undang-undangnya, ternyata ada ini akuntansinya, dasar akuntansinya gitu ya. Tadi Iya. ya cukup komplit dan memang ini baik banget nih untuk diungkapkan dalam STEAM ini. Silakan teman-teman, ayo yang mau bertanya silakan. Izin bertanya Pak. Silakan. Ya, tadi kan di awal ada latar belakang pembuatan Simda gitu ya. Saya mau tanya apa aplikasiannya di lapangan, kemudian feedbacknya gimana, sama apakah masalah-masalah itu terselesaikan gitu Pak di Pemda-Pemda ini gitu. Masalah pencatatan asetnya sekarang seperti apa dengan adanya Simda ini? Terima kasih. Ya, boleh saya jawab?
Pak Dokter. Silakan. Ini bagus nih, pertanyaannya related banget nih. Silakan. Iya, baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Rini atas pertanyaannya. Jadi saya sudah pernah ke 3 BPKP ya, 3 perwakilan BPKP, yaitu BPKP Bengkulu, Banten, dan terakhir di Jakarta. Kebetulan memang DKI Jakarta sebelum dimunculkan ya ada SIMDA BMD ini, mereka sudah develop sistem asetnya sendiri. Jadinya dia tidak memakai SIMDA BMD. Dan terlepas juga DKI memang memiliki subunit yang berbeda dengan Pemda lainnya. Nah, di Pemda Bengkulu dan Pemda Banten sini, saya baru bisa bilang 2 itu karena saya terlibat langsung ya. Kalau kita bisa lihat dari feedback, misalnya kita lihat dari apa yang sudah ada, misalnya di pencatatan aset mereka sendiri, kita bisa lihat dari laporan LHP BPK-nya. Kita kan bisa mengukurnya dari situ. Kalau misalnya memang dari sebelumnya ada temuan BPK mengenai aset, misalnya mengenai pencatatan aset tidak sesuai atau tidak sesuai standar misalnya. Nah, kalau setelah memakai SIMDA BMD, dia tidak ada lagi aset tersebut, temuan aset tersebut, atau bisa diminimalisir, misalnya tidak tercatat misalnya 2 miliar misalnya menjadi 500 juta. Nah, itu kan merupakan feedback yang bisa kita lihat ya, Mbak Rini ya. Kita bisa mengukurnya dari LHP BPK tersebut. Nah, bisa karena open, Mbak Rini sendiri mungkin bisa lihat ya, LHP BPK di Banten, bisa lihat sendiri di provinsinya bagaimana temuan-temuan mengenai aset. Nah, ini juga salah satu yang merupakan tujuan ya akutabilitas tadi. Pencatatan asetnya dari yang awalnya menjadi temuan menjadi tidak gitu. Atau mungkin ada yang kurang jelas dari ini? Berarti ya jelas dari hasil akhirnya temuan BPK-nya lebih berkurang atau ada tidak seperti itu ya? Salah satu feedback yang bisa kita lihat secara langsung iya, temuan BPK yang bisa kita nilai secara langsung, yang bisa kita langsung menjudge gitu ya, apakah pencatatan aset dari SIMDA BMD ini berhasil atau tidak, ya itu. Karena kalau misalnya inspektorat atau BPKP dia kan hanya mereview ya, jadi dia hanya membandingkan antara apa yang dilakukan di lapangan dengan apa yang ada di peraturan, tapi tidak menghasilkan temuan. Jadi kita tidak bisa langsung melihat hasilnya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari temuan BPK, ini langsung jelas, langsung real gitu, apakah berhasil atau tidak pencatatan aset tersebut melalui SIMDA BMD. Oke, jelas sekali Pak Andika. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Mbak Rini, bagus pertanyaannya, bagus banget. Dan kemudian saya mau tanya sama Mas Andika, pernah nggak Mas dari ini kan sudah dibuat nih ya sistem informasi manajemennya terkait dengan aset, pernah nggak ada fraud ya yang dilakukan oleh daerah-daerah yang ditemukan dengan adanya sistem ini, sehingga sistem ini menjadi ternyata berguna banget ya sistem ini ya, terlihat gitu loh ya, terlihat memang kejadian atau fraud-fraud yang dilakukan oleh instansi-instansi daerah terkait dengan asetnya gitu ya. Kita ketahui ya aset itu luar biasa ya, itu bukan hanya yang bergerak atau yang tidak bergerak ya. Dan kalau tanah ya kadong kelihatan gitu ya, tanah gitu ya. Tanah, gedung, lahan gitu ya, semuanya terlihat. Yang kecil-kecil ya, bawa mos ke rumah gitu ya. Kemudian itu kan hal-hal yang kecil ya. Sampai ke situ nggak Mas Andika? Kalau bisa dibilang karena pengalaman saya masih baru 2 Pak ya. Jadi ya baru 2 perwakilan. Jadi ya untuk fraud-fraud yang berakibat nanti berujung ke fraud saya belum menemukan sih Pak. Oke. Tapi kalau di perwakilan lain saya kurang tahu. Oke. Selama ini berarti kalau misalnya memang fraud tidak ditemukan berarti efektif sistem yang ada. Catatan gitu ya. Dan itu perlu diuji lagi gitu ya Mas. Iya. Oke, silakan teman-teman. Nah, ada yang mau bertanya, silakan teman-teman. Izin bertanya Pak. Oh silakan. Pak Jansen ya, silakan Pak Jansen. Iya Pak. Monggo Pak. Makasih Mas Andika atas penjelasannya. Saya mau tanya untuk di Pemda dalam penambahan tadi kapitalisasi penambahan aset atau pemeliharaan itu pastinya kan ada
rekanan tuh yang mengerjakan. Sedetail apa sih data yang masuk ke BPKP? Itu nama rekanannya atau apanya enggak? Karena menyangkut ini, Pak. Ini kan bukan rekanan kan? Hah? Pajak kan bukan rekanan kan? Ya, menyangkut ke pekerjaan juga. Silakan Kalau Mas boleh Andika. dibocorin gitu ya kan, apa nama perusahaannya, anggarannya sekian kayak gitu. Makasih Mas. Makasih Pak. Boleh Pak, saya jawab Pak Oke, Supwan. Silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Johnson atas pertanyaannya. Nah, sebenarnya apa yang diperlukan dari SIMDA BMD tidak sampai ke nama rekanan dan sebagainya ya. Yang diperlukan di SIMDA BMD hanya nilai dan data kontraknya, nomor kontraknya saja yang bisa dipakai sebagai acuan apabila terjadi pemeriksaan, tapi tidak sampai ke nama penerima. Karena apa yang jadi tujuannya SIMDA BMD adalah hanya mencatat asetnya. Jadi yang diperlukan hanya nilai kontrak dan nilai SP2D-nya saja. Jadi aset ini nilainya berapa sih sampai bisa digunakan dan nomor kontraknya berapa. Jadi kalau misalnya ada pemeriksaan bisa dilihat, oh nomor kontrak sekian, tapi tidak sampai ke nama rekanan dan detail-detail kontraknya. Tapi yang diambil hanya nomor kontrak dan nilai kontraknya saja, nilai SP2D dan nilai kontrak. Mungkin itu Pak Johnson. Baik, berarti ada apa namanya, kalau dilihat dari nilai kontrak, ada penghitungan secara detail dong. Misalkan nilai kontraknya 2M. Ini kayaknya nggak masuk nih 2M, lebih kurang dari 2M nih, kayak gitu. Oh, tidak. Karena kan memang nilai kontrak itu hanya sebagai acuan, tapi kalau nilai hasil akhir, dia hanya dari nilai SP2D-nya itu. Oh gitu. Apa yang dikeluarkan oleh Pemda. Jadi langsung nilai fix ya berapa gitu. Baik. Dari surat, karena mungkin saya jelaskan sedikit, kalau misalnya di Pemda kan dia dari surat penyediaan dana ya, mungkin Pak Johnson juga sudah familiar, surat penyediaan dana ke surat permintaan pembayaran atau SPP, surat perintah pembayaran, baru terakhir muncul surat perintah pencairan dana atau SP2D. Nah, surat perintah pencairan dana ini sebagai akhir, nah inilah formal yang dipakai untuk catatan nilainya berapa sih aset tersebut. Karena itulah yang nanti dikeluarkan oleh Pemda untuk aset tersebut. Baik. Ya, makasih Mas. Baik, sama-sama Pak. Udah tenang Pak Johnson. Jadi udah jelas ya. Keren. Nah, saya mau tanya lagi ya Mas Andika. Mas Andika, ini kan tadi saya lihat SIMDA di tahun 2000 sekian sampai 2000 sekian ya versinya ya. Apakah sudah ada peningkatan, sudah ada develop yang lain terkait dengan SIMDA ini, Mas Andika? Tiap 2 tahun ada Pak. Tiap 2 tahun. Sekali dalam 2 tahun biasanya ada develop. Yang terbaru ini ada mengenai penyusutan yang lebih dimutakhirkan lagi sampai ke sekarang itu penyusutannya ini ke nilai residu akhir Pak ya, sampai memperhitungkan nilai residu akhir juga. Karena ada pergantian di pusat juga kalau nggak salah ya, dari cash basis ke accrual basis. Oh, sekarang accrual basis ya? Ya, sekarang accrual basis Pak. Maka dari itu dibutuhkan juga pengembangan di SIMDA BMD yang membutuhkan, karena accrual membutuhkan penyusutan, nilai penyusutannya jadi lebih rigid. Dasar pergantian cash basis ke accrual lebih ke arah lebih detail ya kalau accrual? Iya, lebih detail Pak. Kalau misalnya memang cash basis kan dia berdasarkan kas yang diterima. Nah, kalau misalnya accrual kan dia kas belum masuk pun dicatat. Ya. Oke. Teman-teman yang mungkin bukan background keuangan mungkin agak nanya cash basis sama accrual basis ya. Ya, sedikit contoh misalnya mau merencanakan pembelian di tahun 2022 gitu ya. Pembeliannya misalnya harus dibiayakan dari mulai sekarang gitu ya, Mas Andika ya. Iya, Pak. Ya, nanti kita akan lakukan eksekusinya di tahun 2022 gitu ya, Mas Andika ya. Iya, sebelum dikeluarkan dan sebelum diterimanya aset. Ya, tapi sudah dihitung gitu ya. Iya. Nah, itu accrual base gitu ya. Ya, gitu ya. Kurang lebih gitu ya, kurang lebih. Saya bukan ahli keuangan tapi kurang lebih kayak gitu benar ya, Mas Andika ya. Iya.
Ya, Secara singkatnya seperti itu. secara singkat. Oke, ada yang lain pertanyaan? Silakan. Banyak Pak. Silakan. Siapa? Mas, Ini ketua kelas ya. ya Pak Ketua Kelas. Ya. Mas Andika, boleh saya bertanya Mas Andika, mungkin ini agak gimana ya untuk BPKP ya. Saya pengen tahu aja, tadi kan Bapak membahas masalah prod ya Pak ya, untuk perusahaan. Nggak bahasa yang nanya. Ya, Bapak tadi sedikit buka masalah prod tadi ya Pak ya, jadi saya agak sedikit gatel nih Pak untuk bertanya nih sama Mas Andika nih. Silakan. Kalau untuk pengarsipan atau penghapusan berlakunya di BPKP itu biasanya berapa tahun Mas? Karena kan di situ kan maaf ya dalam tanda kutip ya, kita takutnya kenapa kan itu bisa juga kan ada pencatatan dan juga tidak ada pencatatan gitu loh Pak. Dianggap nilainya kalau sudah 0 sudah dianggap nggak ada lagi gitu loh, fisiknya seperti itu. Mas Andika boleh, Mas Andika? Maksudnya aset tersebut sampai tidak ada nilainya gitu Pak ya? Iya gitu. Gitu. Baik. Pak Safwan boleh saya jawab? Silakan. Baik, silakan. Jadi kalau di BMD itu mungkin disebutnya sebagai umur ekonomis ya, Mbak Pradipa. Jadi umur ekonomis terhadap suatu aset sendiri itu diatur di kebijakan akuntansi masing-masing daerah. Misalnya untuk KIP B, misalnya peralatan dan mesin, kita ambil rata aja deh, rata-rata memang 10 tahun misalnya. Kalau KIP C gedung, misalnya dia 30 tahun. KIP D dan kalau KIP E dan KIP A biasanya tidak diatur umur ekonomisnya, karena memang KIP E biasanya lebih ke buku ya. Buku kan memang lebih ke beban operasi biasanya. Kalau KIP A, tanah tidak mungkin ada expired-nya kan, tidak mungkin ada umur ekonomisnya. Nah, terkait umur ekonomis sendiri yang tadi, kalau kita memakai penyusutan, misalnya KIP B 10 tahun, aset misalnya mobil, setelah 10 tahun itu nilainya akan menjadi 1, kecuali kalau ada kapitalisasi misalnya. Misalnya ada, kalau itu gedung ya, kecuali kalau misalnya ada pemeliharaan, walaupun dia tidak menambah nilai aset, tapi kan sudah ada pemeliharaannya, yang berarti nantinya akan menambah umur masa manfaatnya juga. Tapi, kalaupun dia 1, tetap tercatat di asetnya tadi sebelum dihapuskan. Kecuali kalau misalnya memang sudah ada penghapusan, makanya dia sudah ada dikeluarkan dari daftar register aset. Tapi kalau selama tidak dihapuskan, tidak ada penghapusan, dia tetap ada walaupun nilainya 1 di situ. Nah, SK penghapusan sendiri di ini agak ribet ya pembuatannya. Tidak langsung serta-merta pengurus barang atau pengelola barang itu menghapus aset atau menghapus barang dari Simda gitu ya. Tapi perlu juga surat keputusan formalnya yang biasanya dikeluarkan oleh Sekda, Sekretaris Daerah. Dan itu pun sebelumnya juga sudah banyak runtutan kejadian di dalamnya. Ada misalnya pengajuan dulu dari pengurus barang atau pengelola barang, nanti akhirnya ke atas lagi, terakhirnya ke Sekda. Jadi memang untuk menghapus barang tidak semudah itu, Mbak Pradipa, walaupun nilainya sudah 1. Jadi, tapi memang perlu adanya sebuah kejadian dulu, turn of event dulu, baru dia akan dihapuskan. Seperti itu. Makasih Mas Andika, karena tadi kan Bapak tadi ngejelasin bahwa sistem yang di BPKP kan udah bagus ya, udah ini kan, jadi kan mungkin untuk anti fraud-nya kayaknya agak sudah terminimalisasi. Bagus kok pertanyaannya. Belajar aja Pak dari sini, karena kalau emang udah bagus saya kan bisa dijadikan contoh Pak buat kita. Betul. Kan, ya. Betul. Dan ini juga kan keterkaitan ya, betul. Kalau ditanyain misalnya ini kalau udah 0 terus barangnya kemanain gitu. Iya seperti itu Pak. Barang kemanain gitu kan. Misalnya barangnya 10 tahun misalnya kalau 10 tahun misalnya apalah gedung atau apa terus 0 misalnya. Terus diapain gitu. Dia langkah atau di apa gitu. Nah, itu kan harus what next-nya gitu ya. Mungkin pertanyaannya gitu.
Terima kasih Mas Andika penjelasannya. Iya. Kasih Bu Ketua Kelas. Iya Pak. Ada yang lain? Tanya, silakan. Pak. Mas Rian ya. Saya ingin bertanya Ya, terkait apakah jika melakukan perbaikan atau pemeliharaan suatu barang itu dapat menambah nilai aset, misalnya kayak ada perbaikan gedung atau perbaikan pada misalkan barang itu pada motor atau mobil perusahaan, itu kira-kira dapat menambah nilai aset atau tidak ya? Mas Andika, oke. Pertanyaannya. Betul loh. Teman-teman nih sadis nih pagi-pagi. Untung Mas Andikanya expert. Silakan Mas Andika. Baik. Terima kasih Pak Rian atas pertanyaannya. Jadi gini, apa yang menambah aset dan apa yang tidak menambah nilai aset itu diatur di kebijakan akuntansi yang bernama tadi ya, nilai kapitalisasi. Nah, jadi kalau sudah diatur misalnya untuk pemeliharaan di atas 1 juta misalnya, untuk pemeliharaan di atas 2 juta, maka dia akan menambah nilai aset. Tapi kalau misalnya di bawah nilai kapitalisasi, misalnya pemeliharaannya hanya 500.000, misalnya mengganti oli, atau hanya servis ban motor misalnya, nah itu tidak menambah nilai aset. Jadi di situ ada 2 ya, sama seperti intracomptable dan extracomptable tadi, ada nilai batasan kapitalisasi yang mana yang masuk ke menambah nilai aset, yang mana yang tidak. Karena nanti kalau misalnya semuanya menambah nilai aset, nah, makanya nanti akan ada tidak masuk ke dalam peraturan apa itu aset sendiri gitu. Karena aset tetap sendiri kan sebagai di peraturannya itu di atas nilai kapitalisasi kalau di peraturannya. Jadi kalau pertanyaan Mas Rian tadi, apakah dia menambah nilai aset atau tidak, kita lihat dulu nilai pemeliharaannya. Kalau misalnya memang di atas nilai kapitalisasi, dia akan menambah nilai aset. Apabila tidak, dia akan menjadi beban operasi saja. Seperti itu. Nah, Terima kasih Mas Andika. Jelas Pak. Pertanyaan Mas Rian. Terima kasih Mas Rian. Jadi jelas ya, nambah aset itu ada ketentuannya gitu ya. Nilai satu barang yang tadinya sudah mau habis masanya kemudian diperbarui, dibagusin, tapi ada nilainya tuh sehingga jatuhnya nambah aset gitu ya. Bukan ke operational cost. Operational cost gitu. Ada yang lain? Makin menarik nih Mas Rian. Tanggung jawab ya Mas Dika. Jadi pada penasaran. Silakan. Ada yang lain? Sebelum kalau memang tidak ada ya kita tutup gitu ya. Ada yang lain? Oke, Mas Rian, mungkin bisa tadi udah semua ya dari sistem semuanya, dari kemudian rigid ya. Sekarang sudah mulai lagi akan ada perubahan dari cash base menjadi cash ya. Cash menjadi accrual base ya. Jadi cash base menjadi accrual base. Nah, ini semua sudah dimulai dikembangkan lagi ya Mas Rian ya. Versi Simda-nya ya. Simda ya namanya, Simda kan ya? Ya, Simda. Simda. Nah, dan ini semuanya dedicated ada di semua BPKP perwakilan yang ada di daerah ya, Mas. Betul. Ya, jadi Inspektorat BPKP ini untuk diketahui ya teman-teman, BPKP kan fungsinya pengawasan ya. Betul ya Mas? Ya, pengawasan, sehingga tool ini memudahkan dalam hal pengawasan salah satunya. Tool ini memudahkan dalam hal pengawasan. Sehingga kalau yang kita ketahui sistem teknologi informasi manajemen yang kita ada di bayangan kita kan, oh berarti yang terkaitan dengan manajemen gitu. Enggak, semuanya gitu ya. Semuanya, bukan hanya untuk manajemen, tapi sistem teknologi informasi manajemen itu adalah bagaimana teknologi informasi dapat memudahkan seluruh aktivitas yang ada di perusahaan ya. Misalnya waktu itu saya pernah buat sistem terkait dengan sistem warehouse ya, sistem warehouse ya. Namun waktu itu adalah pengembangan warehouse-nya adalah bagaimana caranya dengan warehouse dengan web base gitu ya. Web base dan tidak harus memakai
canggihnya ya, kecanggihan teknologi, tapi lebih sederhana ya, sederhana tapi powerful ya. Jadi teman-teman, untuk diketahui ya sekarang ini yang dibutuhkan adalah bagaimana kita menciptakan sistem teknologi informasi manajemen semurah mungkin kalau bisa, seefektivitas mungkin, seefisien mungkin ya. Efisiennya maksudnya adalah dari hal cost ya. Kalau tadi mungkin Pak Mas Andika, karena ini sistemnya membangunnya adalah mungkin lebih murah karena BPKP yang membangun sendiri, bukan pakai vendor ya, bukan pakai vendor. Ini lebih murah, lebih fleksibel untuk dalam hal pengembangannya, lebih aman karena orang lain nggak tahu, orang luar nggak tahu. Kalau vendor, tanda kutip, orang luar tahu gitu ya. Nah, waktu itu saya ciptakan sistem warehouse, namun terkait dengan saya buatnya e-katalog, bukan e-katalog dalam procurement ya, teman-teman, bukan e-katalog yang ada di procurement. E-katalog maksudnya kita mau tahu barang-barang apa yang ada di gudang, kemudian orang-orang lain yang mempunyai hak otoritas tahu di dalam gudang itu apa aja isinya, gitu ya, apa aja isinya. Kenapa? Terkadang yang tahu barang di gudang itu hanya orang stok ya, orang-orang stok, bahkan user yang mau tahu pun kadang-kadang nggak tahu. Kenapa? Karena sistemnya lebih ribet yang ada. Ribetnya kenapa? Karena tidak mobile, tidak user friendly, desain yang benar-benar kaku informasinya. Contoh, di kantor itu pakai salah satu sistem ya, saya nggak usah sebutin nama. Ketika saya mau tahu barang yang ada di perusahaan barang yang ada di stok atau di warehouse barangnya, itu saya dapat database gitu, berupa database gitu ya, rinci gitu ya, yang dijadikan Excel. Bayangkan data barang yang ada di gudang ada 1.000. Saya mau minta gudang apa saja yang ada barang yang ada di sana dengan beserta quantity. Itu tulisan semua gitu yang berupa Excel. Ini kan nggak, dalam tanda kutip, nggak kekinian ya, nggak memudahkan user ya. Nah, saya waktu itu bikin web base dengan memanfaatkan platform yang dikembangkan oleh toko-toko online ya. Jadi kalau toko-toko online itu kan punya warehouse ya, punya gudang dia mereka. Saya memanfaatkan warehouse-nya itu dijadikan untuk warehouse system yang ada di tempat saya, dan itu luar biasa, dan itu sistemnya web based. Saya nggak perpanjang waktu itu. Waktu itu padahal ada 1.000 item ya. Sudah ada 1.000 item lebih ya barangnya, yang itu berupa foto ya. Jadi kalau Mas Andika datang ke gudang, saya cuma mau lihat, atau auditor gitu ya. Ini filter ini yang mana sih, filter oli misalnya. Kita tinggal lihat di smartphone kita gitu loh, karena web based. Karena web based. Oh ini letaknya di gudang ini, sisa stoknya tinggal berapa gitu. Ini loh yang kayak gini yang murah, yang cepat. Ini dibutuhkan di zaman sekarang gitu ya. Nah, ke depan saya berharap ya Mas Andika ya, berharap ke depan juga sudah seperti itu ya. Sistemnya lebih cepat, lebih murah, lebih fleksibel, lebih efisien, lebih efektif gitu ya. Sehingga ini mempermudah ya. Tujuan sistem itu kan mempermudah ya, bukan menyulitkan. Bayangkan kalau tadi saya minta data tadi ya, aset misalnya, aset daerah, wah gila, jutaan mungkin aset daerah gitu kan, berupa Excel gitu, wah ribet. Bener nggak Mas Ida? Ribet. Iya Pak. Yang mana sih? Bahkan yang sekarang terjadi ya, itu adalah banyak yang mengembangkan, ini berupa tanahnya ada, langsung kita klik gitu ya, tanahnya tuh langsung Google View-nya kelihatan gitu, memanfaatkan Google View. Google Map gitu ya. Tanahnya di sini, tanahnya lokasinya ini, update terakhirnya ini. Luar biasa pemanfaatan teknologi ya. Ya, jadi kalau manajemen nanya, ini tanah yang di mana sih? Ini loh Pak, nih ada di list. Dikasihnya list gitu. Ribet juga gitu ya kalau ada jutaan gitu. Oke, jadi itu tambahan-tambahan dari manajemen aset yang saya kira bisa dikembangkan lagi oleh BPKP, dan kita beri applause teman-teman untuk Mas Andika, silakan kita beri applause dulu untuk presentasi yang kali ini, dan luar biasa presentasi kali ini, dan
ada poin plus untuk Mas Andika karena yang pertama dan yang presentasinya juga luar biasa. Dan teman-teman untuk yang minggu depan silakan dipersiapkan dan Mas Andika fokus ya, habis ini fokus nulis setelah ini. Ya Mas Andika ya, ditulis yang sudah ya, kita jurnalkan ya. Kita jurnalkan sistem ini. Ada yang mau bertanya sebelum ditutup? Masih bisa nambah poin? Silakan kalau ada yang mau tanya. Silakan kalau ada yang. Silakan, siapa? Mbak Farah, silakan. Tapi terkait tugas mau tanya ya Pak. Oh, berarti kan apa nilai? Oke, silakan. Iya, kan saya udah bertanya ke perusahaan mengenai sistem yang fingerprint itu Pak. Ya. Cuman katanya nggak boleh semuanya ditujukan karena bersifat rahasia gitu Pak. Oh iya, memang nggak semua. Kayak tadi Mas Andika juga nggak semua tuh, dia cuma ngasih gambaran-gambaran luarnya aja. Kita nggak butuh dalemannya kok, kita butuh cuman pola pikir, bentuk polanya dari awal sampai kita mau tahu dari awal kan latar belakang tuh yang menjelaskan tadi Mas Andika juga jelasin latar belakang buat sistemnya apa sih. Nah jadi kita tahu. Nah fingerprint itu latar belakangnya buat sistem fingerprint itu apa sih gitu kan, latar belakangnya gitu. Misalnya sistem yang mudah kemudian susah untuk dimanipulasi ya, dan ini terkait dengan kedisiplinan dan ini terkait dengan remunerasi dari karyawan. Nah ini kan karyawan-karyawan kita kan pinter-pinter nih ya. Kalau dulu pakai sistem yang ceklok ya, kalau dalam tanda kutip ceklok, absen ceklok itu ternyata bisa diakalin tuh. Kalau kemarin yang nggak ceklok bisa dipakai double, kemudian nanti dia akan nongol tetap bisa dicetak gitu ya. Nah itu kan bisa dimanipulasi dan akhirnya sistemnya waktu itu pakai pin ya, pakai tangan masuk kemudian kasih pin gitu. Itu juga ternyata masih bisa dimanipulasi. Orang-orang kita pintar-pintar banget ya. Dan saya salah satunya pernah sama tangan saya ini pernah sama teman saya. Jadi saya waktu itu absennya 60, saya 66, 60, saya 60. Sama dengan nomor yang 68. Jadi kalau saya absen begini, saya pencet 68 gitu ya. Lah, dia bisa gitu. Jadi kadang-kadang absenin gua dong gitu. Absenin gua dong gitu ya. Nah, fingerprint enggak karena fingerprint itu ya tangan kita ya, sidik jari kita ya. Kecuali sidik jari kita ditaruh di kaca di mana gitu, kita mau niat banget gitu ya, niat bohong banget gitu ya. Kemudian kita kayak di film-film gitu ya. Nah, ini saya mau latar belakang prosesnya gimana sampai terjadi laporannya tadi tuh kayak Mas Andika tadi. Sampai laporannya seperti apa, sistemnya pakai apa, maksudnya sistemnya pakai apa, maksudnya itu kan dedicated dengan sistem yang ada di kantor perusahaan ya, benar ya Mbak ya, Farah ya. Nah itu nanti coba ceritakan gimana gitu loh. Kalau menurut saya sih kalau perusahaannya nggak mau sayang ya, karena ini ajang promosi ntar masuk YouTube lah. Masuk YouTube sayang Mbak Farah gitu. Ya jadi bilangin perusahaannya nggak dikulitin gitu, enggak lah. Nggak dikulitin, cuman mau ngetahui alur prosesnya aja sampai jadi laporan gitu. Dan apa kekurangannya, ada kelebihannya. Itu aja Mbak Farah. Baik, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi sebelum tutup? Oke. Teman-teman, hari ini saya cukupkan ya untuk presentasi Mas Andika. Makasih Mas Andika ya. Dan Pak, sudah baik ya, presentasinya baik dan saya berharap nanti teman-teman di minggu ke depan nggak kalah nih Mas Andika ya. Dan saya minta open kamera, saya akan saya capture, saya akan kasih laporan ke Jayabaya bahwa hari ini sudah teman-teman absennya juga via picture-nya ya. Mbak siapa nih? Mbak Jovioni, silakan dibuka Mbak Farah picture-nya biar kita foto bareng. Mbak Jo, Ibu Jo atau Mbak Jo? Silakan Mbak Jo atau Ibu Jo.
Oh ya, ini juga direkam gitu ya. Ini juga direkam. Oke, 1, 2, 3. Oke, teman-teman, kuliah hari ini selesai. Tidak ada pertanyaan yang lain ke saya? Silakan. Saya matikan dulu ini recording.